Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran, Ibu Dewi Sianti, beserta staf dan karyawannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Erna Wulandari dari Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang anti korupsi. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu korupsi? Baik, jika belum tahu akan saya jelaskan. Korupsi memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi juga memiliki arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Untuk jenis-jenis korupsi ada dua, yaitu bureaucratic corruption, korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Yang kedua yaitu political corruption, pelakunya adalah politis di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Untuk strategi pemberantasan korupsi ada 3, yaitu A. Strategi preventif, diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Yang B. Public education, public education atau pendidikan anti korupsi untuk rakyat perlu digalakkan untuk membangun mental anti korupsi. C. Strategi punishment adalah tindakan memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, ada tekanan. Memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan. Salah satunya karena motif ekonomi. Yang kedua, adanya kesempatan. Adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang ada, pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Yang ketiga, rasionalisasi. Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ada 8, yaitu jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Yang kedua ada tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. 3. Mandiri. Mandiri merupakan hal atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Yang keempat ada kerja keras, adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Yang 5, sederhana. Sederhana yaitu tidak berlebih-lebihkan atau dapat dinyatakan sedang, dalam arti pertengahan, tidak tinggi dan tidak rendah. Yang keenam ada berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Yang ketujuh, peduli. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Yang kedelapan, adil. Adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Untuk contoh-contoh korupsi di rumah sakit, yaitu pertama, memberikan suap kepada petugas RS agar diutamakan dari pasien lain untuk mendapatkan pelayanan. Yang kedua, kader posyandu yang menarik sejumlah biaya kepada masyarakat yang datang ke posyandu dengan alasan bahwa biaya tersebut merupakan peraturan baru sehingga harus dipatuhi masyarakat. Yang ketiga, pemberian hadiah oleh kader posyandu kepada ketua rumah sakit agar memperoleh vitamin A atau uang untuk PMT lebih dari anggaran. Itu yang dapat saya sampaikan. Adakah pertanyaan dari teman-teman semua? Baik, jika tidak ada, saya akhiri penyuluhan di siang hari ini.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.